semuanya, saya Sabila Sinta dari kelas A dengan NPM 210118781. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja selama semester 4 saya, yaitu Desain Arsitektur 2 yang memiliki proyek library dan juga coworking. Nah, di sini saya membangun sebuah library dengan judul Vipala. Nah, Vipala ini mendapat kesempatan untuk menjadi Desain Arsitektur Award pada DA2 kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan mari kita saksikan presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berbicara tentang grand konsep dari Vipala ini. Bagaimana dan mengapa saya bisa memilih Vipala sebagai konsep utamanya. Kita mengangkut bioclimatic architecture sebagai konsep dari fisika bangunan yang menyangkut iklim sekitar. Nah, apa sih bioclimatic itu? Bioclimatic architecture is a way of designing buildings based on the local climate, with the aim of ensuring thermal comfort using environmental resources. They must also blend into their natural surroundings, yang dimana akan terimplementasi dengan material sekitar yang kita pakai, seperti adanya material batu bata atau terakota yang menjadi dominasi material dari fasadnya. Oke, dan juga bioclimate design ini memiliki beberapa strategi. Yang pertama yaitu effective design, jadi dia bisa beradaptasi dengan local climate. Tidak ada pemasangan second skin yang sikapnya itu berlebihan sampai kita justru menjadi perisai bagi local climate itu sendiri. Lalu ada use of renewable sources, jadi dia akan menggunakan greyway system untuk sanitasi airnya. Kita akan menggunakan air itu kembali sebagai perairan di tamannya. Lalu juga menggunakan sustainable materials untuk meminimalisir impact kepada building dan juga kondisi alam sekitar atau yang kita biasa sebut sebagai urban heat island. Nah, selanjutnya yang terakhir ada smart innovative technology. Konsep bangunan saja tidak cukup jika tidak didukung dengan adanya konsep dari transformasi ataupun filosofi dari bangunan tersebut. Nah, Vipala ini adalah productivity board yang kita ambil dan terinspirasi dari bentuk padi. Bagaikan padi semakin berisi, ya semakin merunduk. Jadi, maksudnya adalah padi itu yang meluas dan menandakan bahwa ilmu juga akan meluas. Dan semakin ia meluas, semakinlah ia merunduk seperti ilmu yang bisa kita raih secara mudah dan juga humble. Ilmu itu sikapnya humble, dan di sini kita ada beberapa transformasi bentuk. Itu yang pertama ada bentuk dari rice plan yang ada pada bentuk atapnya. Lalu bagaimana ia bentuknya meluas atau memanjang, itu di bagian transformasi bangunannya. Nanti juga dia akan bertingkat sesuai level dari adanya daun padi itu. Nah, jadi Vipala ini selain dari konsep transformasi bentuknya saja, dia akan mengengage productivity in all aspects. Jadi tidak hanya sebagai library, tapi ia bekerja sebagai cafe, dan juga ada beberapa fitur yang mendukung produktivitas kita dalam bekerja, seperti adanya meeting room, podcast room, dan juga adanya lapangan atau outdoor area yang membantu kita melakukan hal kegiatan produktif. Implementasi desain yang pertama yaitu strategi tentang bagaimana kita menggunakan tata cahaya alami di dalam bangunan. Nah, di sini akan berpengaruh kepada bagaimana kita dapat menerima natural lights dan juga konsep bioclimatic tersebut untuk tidak memakai listrik secara berlebihan. Strategi yang pertama ada sun shading dan juga building orientation. Nah, untuk second skin yang akan kita pakai itu nanti kita akan menggunakan bioclimatic skin yang disusun menggunakan vertical greenery system, menggunakan geotextile dengan bantuan kisi-kisi dari produk Fumira. Masih berkaitan erat dengan sunlight, kita akan berbicara tentang bagaimana atau bentuk apa yang cocok kita gunakan untuk menggunakan shading di bangunan kita yang berorientasi dominan di bagian utara menuju barat. Nah, di sini ada 3 bentuk shading kepada jendela yang sudah saya highlight, dan yang saya pakai itu ada di bagian bawah kanan atau shading vertikal. Nah, itu nanti akan kita pakai di depan low E glass untuk memberi efek dari shading tersebut agar tidak 100%
menuju radiasi ke dalam ruangan dan panas yang merata ke seluruh ruangan. Strategi selanjutnya adalah mengenai penghawaan. Penghawaan ini ada hubungannya juga dengan sunlight atau sunshade tadi, mengenai U value ketika dalam visi bangunan yang akan mempengaruhi thermal di dalam suatu ruangan. Dan uniknya dari bangunan saya ini, dengan luasan lantai 1 atau lantai ground floor itu luasannya 642 meter persegi, kita hanya menggunakan setengahnya dari luasan tersebut untuk pemakaian AC saja. Jadi setengahnya lagi kita menggunakan teknologi penghawaan alami yang kita susun menggunakan roster dan juga pengaplikasian jendela kerap ya, ataupun jendela dengan kisi-kisi kayu yang bisa terbuka secara manual untuk adanya flow udara yang masuk dan keluar. Nah, di sini juga kita pakai di pengaplikasian di lantai atas atau lantai 2 untuk coworking juga. Jadi kita bebas bisa merokok dan juga menikmati udara alami sehingga tidak memerlukan energi yang banyak untuk listrik. Pengaplikasian green roof ini akan kita pakai di 2 masa yang berbeda di bagian timur dan barat yang akan membantu penghawaan di dalam ruangan di bawahnya. Dan juga green roof ini dapat membantu pengurangan urban heat island yang terjadi di lingkungan Yogyakarta ini. Dan juga kita akan menggunakan bagian fasad atau finishing dari dinding tersebut menggunakan albedo yang tinggi seperti contohnya pada warna putih di bagian fasadnya dan juga finishing konkrit yang berwarna putih atau ash gray. Nah, selanjutnya dari masa ini kita bisa melihat ada 3 bangunan yang disusun 3 level secara berbeda. Nah, leveling ini ada berpengaruhnya juga dengan masa yang terjadi pada lantai-lantai di bawahnya. Di sini kita dapat melihat di contoh pada lantai ground floor-nya, area merah adalah area dengan noise yang tinggi, di mana akan kita manfaatkan sebagai ruang cafe atau ruang lounge yang tidak memiliki tingkat kefokusan yang tinggi. Atau kita bisa menyebutnya ruangan yang bisa lebih santai juga. Jadi noise itu tidak perlu kita redam dengan banyak. Nah, selanjutnya ada yang warna biru. Ini adalah ruangan umum yang kita dapat fungsikan sebagai coworking dan juga library. Nah, ruangan ini ada di bagian tengah, jadi tidak terlalu berisik dan juga menjadi ruangan yang umum, bisa untuk ruangan yang memiliki fokus tinggi ataupun ruangan yang fleksibel. Selanjutnya ada bagian yang berwarna hijau, di mana ini adalah ruangan khusus. Dia terletak di bagian belakang karena memang khusus difungsikan untuk area silent atau area yang super fokus atau tidak memiliki kebisingan yang terlalu tinggi. Nah, ruangan ini akan kita fungsikan sebagai podcast room dan juga reference room dan meeting room juga. Untuk auditorium akan berada di bagian paling belakang dan juga paling atas dengan noise level yang sudah kita ukur menggunakan noise tool atau kita bisa hitung sebagai 38 desibel kemarin. Programming pada situasi ini berfungsi dan juga memberi pengaruh kepada efek bangunan kita dengan bagaimana cara kita mendesain atau bagaimana cara kita merespon dari situasi ini. Lalu yang pertama itu kita ada sintesis dari green area atau area vegetasi yang rimbun, itu ada di bagian selatan dan tenggara. Dan selanjutnya ada beca area di mana ada titik di mana becak-becak ini mangkal di daerah sana, dan kita akan menunjukkan respon itu menggunakan sebuah becak stop di dalam drop off kita. Nah, di sini ada 3 titik becak area. Selanjutnya ada sirkulasi di end range dan out range. Yang berwarna orange itu adalah in and out dari basementnya. Oke, sudah bisa terlihat di panahnya, dan juga sedangkan panah yang biru itu adalah main entrance atau outrange menuju bangunan utama di bagian atas. Jadi kita bisa parkir di bagian depan atau di bagian samping.
Untuk di bagian belakang itu adalah parkiran motor dan juga area servis. Nah, yang bagian panah biru muda itu tadi sudah saya ulangi sebagai sirkulasi dari servis. Yang terakhir adalah skematika. Di sini ada beberapa keterangan dari desain bioklimatik yang saya terapkan di dalam desain. Yang pertama itu ada grass roof yang sudah saya bilang tadi. Lalu ada bioklimatic skin dengan passive design 60% penggunaan AC yang sudah dihitung juga. Lalu ada electrical charging point. Di sini kita juga menggunakan fasilitas kepada masyarakat yang nantinya secara inovasi ke masa depan itu mereka akan menggunakan mobil listrik yang akan bisa parkir di dalam sini dan juga mengisi mobilnya sembari mereka melakukan kegiatan produktif. Lalu selanjutnya ada natural lights di bagian atap, itu kita akan menggunakan 30% lebarnya dari luasan ruangan. Nah, ini kita akan menggunakan low E glass juga untuk menangkal radiasi dan juga menangkal thermal. Lalu ada the use of high albedo material. Untuk mengurangi urban heat, kita menggunakan warna-warna yang terang. Nah, untuk merespon dari budayanya juga, kita memiliki becak spot untuk support local business and local culture. Render interior yang saya lampirkan pada halaman ini ada lobby, lounge, cafe, dan juga entrance area. Nah, di sini sudah kita tunjukkan bagaimana pengaplikasian interior yang melengkung atau pergerakan yang luas itu pada bagian dekorasi dinding ataupun bentuk dari furniturnya. Dan kita bisa lihat baffle yang kita gunakan untuk reduksi akustika, kita menggunakan bentuk yang parametris, dan juga ada diffuser wall di bagian belakang yang membentuk seperti padi juga. Semuanya memiliki kesan melengkung dan juga luas. Lalu ada void, ini yang akan menunjukkan hierarki atau focal point dari sebuah tangkai di padi tersebut. Ada di bagian cafe, render bagian paling kanan bawah. Nah, di sini tengahnya itu ada kolam yang akan memantulkan panas sehingga nanti udara yang masuk adalah udara dingin dari perangkap panas di dalam kolam renang tersebut. Nah, maka dari itu kita menggunakan elemen air sebagai pereduksi panas ataupun pereduksi thermal dari ruangan luar. Sampai kepada produk akhir kita, yaitu poster A2 dari Vipala. Di sini sudah kita rangkum semuanya dari konsep, guidelines, dan juga implementasi desain. Nah, pertama di sini kita sudah cantumkan konsep, latar belakang, skematikal, render, perspektif eksterior dan interior, detail arsitektur, tampak, dan denah juga. Lalu ada programming, situasi, bubblegram, dan juga potongannya. Lalu spesifikasi dari Vipala ini yaitu dia memiliki luasan 1472 meter persegi dengan total KDB 60%. Regulasinya adalah 80% dan KDB ini sangat sesuai dengan konsepnya yang bioklimatik, di mana bangunan yang kecil tetap bisa kita manfaatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan ruangnya juga. Dan kita bisa memaksimalkan ruangan luar atau outdoor area itu menjadi area yang produktif juga. Tingginya dari Vipala ini adalah 20,5 meter. Apa hubungan dari interior dan konsep transformasi padi ini? Ada pada bentuk interior yang saya buat sendiri untuk melengkung dan juga memberi kesan luas kepada apa yang kita kerjakan seperti produktivitas yang luas. Jadi tidak ada kesan kaku atau kesan yang straight di dalam ruangan seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika kita mau scan animasi atau trailer dari Vipala ini sendiri, bisa kita scan di barcode yang sudah saya berikan. Terima kasih.